Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Air Afla Rizky Tamimi, biasa dipanggil Afla, dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang telah diberikan dari dosen saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi, yang pertama itu adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan. Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran dan kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka ada berstatus warga negara. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda atau Staatsburger. Selain istilah Staatsburger adalah bahasa dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Berikutnya yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Identitas nasional dapat merujuk pada perasaan subjektif yang dimiliki seseorang dengan sekelompok orang tentang suatu bangsa. Terlepas dari status kewarganegaraan hukum seseorang, identitas nasional dipandang dalam istilah psikologis sebagai kesadaran akan perbedaan, perasaan dan pengakuan kita dan mereka sebagai fenomena kolektif. Identitas nasional dapat muncul sebagai akibat langsung dari kehadiran unsur-unsur dari titik-titik bersama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, simbol nasional, bahasa, sejarah bangsa, kesadaran nasional, dan artefak budaya. Berikutnya, dinamika dan tentang identitas nasional Indonesia. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, nasionalisme Indonesia, negara bangsa-bangsa, nation states Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sang Saka Merah Putih, konstitusi negara Undang-Undang 1945. Integrasi wawasan Nusantara serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa, karena tanpa identitas nasional,
suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun, apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Berikutnya, konsep dan urgensi integrasi nasional. Di sini terdapat makna integrasi dari beberapa ilmuwan. Yang pertama itu Safruddin Bahar tahun 1996 yang mengartikan integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Riza Nur Arfani tahun 2001 yang pengertian integrasi nasional pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliato Suroyo tahun 2002 yang menyimpulkan bahwa pengertian integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat ada Ramian Surbakti tahun 2010 yang mengartikan pengertian integrasi nasional yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berikutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Berikutnya yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Astim Rianto 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Berikutnya, dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi NRI, masa kemerdekaan, masa berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDE
1950, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, UUD Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Berikutnya yaitu hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga, pembentukan kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan-jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Jadi mungkin itu yang saya dapat presentasikan dari hasil tugas saya yang telah saya buat di PowerPoint. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.